Baik, nama saya Stanley Winbarka. Saya akan mempresentasikan resume buku Great Leader Ask Great Questions. Bagian pertama, pertanyaan yang kutanyakan. Kenapa pertanyaan sangatlah penting? Jika Anda ingin menjadi sukses dan mencapai potensi kepemimpinan Anda harus menjadikan bertanya sebagai gaya hidup Anda. Alasannya, yang pertama, Anda hanya mendapatkan jawaban berdasarkan pertanyaan yang Anda tanyakan. Yang kedua, bertanya membuka pintu kehidupan yang akan selalu tertutup apabila Anda tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga, bertanya adalah cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, bertanya meningkatkan rasa rendah hati. Yang kelima, bertanya membantu Anda untuk memulai percakapan dengan orang lain. Yang keenam, bertanya membantu Anda untuk membuat ide-ide yang lebih baik. Yang ketujuh, bertanya memberikan Anda perspektif yang berbeda dalam melihat kehidupan. Yang kedelapan, bertanya dapat menantang cara berpikir Anda dan memperbaiki kebiasaan buruk Anda. Selanjutnya, pertanyaan apa yang kutanyakan pada diriku sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin, Anda harus aktif dan bertanggung jawab. Orang-orang akan menanyakan pertanyaan yang sulit kepada Anda, dan apabila Anda tidak dapat menjawab pertanyaan itu, Anda harus bersiap-siap akan konsekuensinya dan bertanggung jawab. Berikut terdapat list pertanyaan yang bisa Anda gunakan sebagai petunjuk dalam hal ini. Yang pertama, apakah Anda berinvestasi atas diri Anda sendiri? Ini merupakan pertanyaan mengenai pertumbuhan personal. Yang kedua, apakah Anda benar-benar merasa tertarik mengenai kehidupan orang lain? Ini merupakan pertanyaan mengenai motivasi Anda. Yang ketiga, apakah Anda bijaksana dan dapat dipercaya sebagai seorang pemimpin? Ini merupakan pertanyaan mengenai stabilitas Anda. Yang keempat, apakah Anda menganggap tim Anda bernilai tinggi? Ini adalah pertanyaan mengenai kerja sama tim. Yang kelima, apakah Anda berada di zona di mana Anda memiliki kekuatan atau kuasa? Ini merupakan pertanyaan mengenai efektivitas. Yang keenam, apakah Anda menjaga diri Anda sendiri? Ini merupakan pertanyaan mengenai kesuksesan. Investasikan waktu Anda dengan orang-orang yang tepat. Ini merupakan pertanyaan mengenai pengembalian investasi. Berikutnya, pertanyaan apa yang Anda perlu tanyakan kepada anggota-anggota tim Anda? Ada sebuah gambaran kepemimpinan yang jarang ditemukan atau dilihat. Gambaran itu adalah seorang pemimpin yang bertanya kepada anggota-anggota timnya dan mendengarkan apa yang mereka ingin katakan. Pemimpin yang baik menanyakan pertanyaan-pertanyaan hebat yang menginspirasi orang-orang untuk bermimpi lebih tinggi, berpikir lebih baik, belajar lebih banyak, dan menjadi lebih dari orang biasa. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada orang-orang yang Anda pimpin. Yang pertama, apa pendapat Anda mengenai ini? Pendapat anggota-anggota tim yang Anda pimpin sangatlah penting, karena mungkin saja anggota-anggota tim yang Anda memiliki ide yang lebih bagus. Yang kedua, bagaimana cara saya melayani Anda? Sebagai pemimpin, Anda memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anggota-anggota tim yang Anda memiliki apa yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, apa yang saya perlukan agar dapat berkomunikasi? Kesuksesan dalam komunikasi diperlukan agar seluruh anggota tim Anda dapat mencapai tujuan. Yang keempat, apakah kita telah melampaui ekspektasi kita? Tidaklah cukup bagi kita hanya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan saja, namun Anda juga harus mengerjakannya dengan maksimal tanpa terkecuali. Yang kelima, apa yang Anda pelajari? Dalam tim, sangatlah penting bagi seluruh anggota dan pemimpin dalam satu tim untuk mengetahui apa yang dia telah pelajari, karena hal ini membuat kita makin tumbuh sebagai tim yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Yang keenam, apakah kita makin bernilai? Sebagai seorang pemimpin, kita harus tetap menilai tinggi rekan-rekan kita yang bekerja sama dengan kita. Yang ketujuh, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan? Pengalaman sangatlah penting karena biasanya kita akan dapat melakukan ini di kesempatan lain. Karena itulah, kita perlu memaksimalkan segala kesempatan yang kita dapatkan.
Yang kedelapan, apa yang perlu saya ketahui? Bagaimana kita mengelola informasi yang kita dapatkan sangatlah penting, karena bisa saja ada informasi krusial yang kita lewati karena dianggap tidak penting awalnya. Yang kesembilan, bagaimana cara kita memaksimalkan kesempatan ini? Dalam melakukan sesuatu, biasanya kita menemukan kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Maka dari itu, kita perlu untuk memaksimalkannya, dan dengan cara apa kita dapat melakukannya. Yang ke 10, bagaimana peluangnya? Nilai dari suatu peluang sangatlah tinggi dan penting. Itu memberitahukan Anda apakah Anda dapat menang ataupun kalah apabila melakukan sesuatu yang beresiko. Yang terakhir, apa yang saya lewati? Dua cara tercepat untuk berhubungan dengan orang lain adalah dengan bertanya dan meminta bantuan. Umumnya, ada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memberikan bantuan, dan ada juga orang yang merasa senang menjadi seseorang yang berilmu tinggi atau hebat dalam pekerjaannya dan berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Bagian 2, pertanyaan yang ditanyakan oleh pemimpin-pemimpin kepadaku. Apa yang perlu saya lakukan untuk memimpin diri saya menuju kesuksesan? Banyak orang mengerti secara intuitif bahwa jika Anda tidak dapat memimpin diri Anda sendiri secara efektif, hal-hal lain yang ada dalam kehidupan Anda akan menjadi sulit. Memimpin diri sendiri adalah nomor satu. Itu membuat segala jenis kepemimpinan lainnya menjadi mungkin. Disinilah dimana kredibilitas personal diterapkan. Bagian pertama, mengapa memimpin diri sendiri lebih sulit daripada memimpin orang lain? Kita memiliki titik buta yang menghambat kita untuk melihat masalah yang kita miliki. Semua orang memiliki hal ini dan hanya sedikit yang menyadarinya. 4 titik buta yang umum dan sangat merusak di antara para pemimpin yaitu hanya melihat dalam suatu perspektif saja, rasa tidak aman, ego yang tak terkendali, dan karakter yang lemah. Bagian 2, apakah hal yang paling penting bagi seorang pemimpin? Ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi seorang pemimpin, yaitu melayani, tujuan, integritas, hubungan, dan pembaruan. Bagian 3, apakah keseharian yang paling efektif bagi semua pemimpin untuk dilakukan? Apabila Anda hanya dapat mengasah satu kebiasaan saja, maka yang terbaik adalah memberi lebih banyak daripada menerima. Bagian keempat, bagaimana cara memimpin dengan rendah hati yang dianggap sebagai kelemahan di dunia usaha? Hal ini merupakan konsep yang salah di dunia usaha. Mereka bukanlah melihat kerendahan hati sebagai kelemahan, namun kelemahan sebagai kelemahan. Rendah hati bukan berarti menjadi lemah, itu hanya berarti lebih sedikit memikirkan diri Anda sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara kerja kepemimpinan? Kepemimpinan bermula dari pengaruh dan dibangun dari sana. Tetap simpan itu dalam pikiran Anda selama membaca pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif? Semua orang memiliki potensi untuk memimpin di tingkat tertentu, dan semua orang dapat menjadi lebih baik dalam memimpin. Yang kedua, apakah tantangan terbesar dalam menjadi pemimpin? Tantangan terbesar dalam memimpin adalah untuk membuat pilihan yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Yang ketiga, apa saja skill yang dibutuhkan untuk memimpin orang-orang di masa sulit? Ada beberapa cara yang direkomendasikan ketika Anda memimpin dan melayani orang di masa-masa sulit, yaitu menunjukkan realita, mengingatkan mereka akan gambaran besarnya, bantu mereka untuk membentuk sebuah rencana, bantu mereka untuk membuat pilihan yang baik, menjunjung tinggi kerjasama tim, dan beri mereka harapan. Selanjutnya, bagaimana cara saya untuk mulai memimpin? Bagaimana cara Anda menjadi pemimpin tidaklah lebih penting daripada bagaimana Anda memimpin. Apabila Anda ingin membantu orang lain, maka Anda telah memiliki tujuan yang tepat untuk menjadi pemimpin. Bagian pertama, bagaimana cara Anda untuk mengetahui potensi kepemimpinan yang Anda miliki? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah sudah waktunya bagi Anda untuk maju dan memimpin. Yang pertama, perhatikan hal yang perlu Anda lihat. Yang kedua, gunakan kemampuan Anda untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga, tingkatkan pengaruh Anda. Bagian kedua, apa saran yang harus Anda berikan kepada seorang pemimpin yang berusaha untuk melangkah maju dalam memimpin? Cobalah untuk melihat garis besar dari kepemimpinan. Jika Anda bekerja keras, belajar bagaimana untuk berhubungan dengan orang lain,
menumbuhkan kredibilitas, dan tunjukkan kepada dirimu sendiri bahwa kau bisa. Setelah beberapa waktu, orang-orang akan mulai percaya kepada Anda. Selanjutnya, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan konflik dan memimpin orang-orang yang menantang? Ini adalah salah satu hal yang paling sulit diatasi bagi hampir semua pemimpin. Anda dapat melakukan semua hal yang benar, tetapi tidak ada jaminan orang-orang akan berubah, berhasil, atau berjalan dengan baik. Orang-orang yang tak ingin mengikuti atau menjadi anggota yang produktif di dalam sebuah tim tidak akan berubah, dan itu tidak membuat Anda menjadi pemimpin yang buruk. Itu hanya berarti Anda memiliki seseorang yang buruk bagi tim dan organisasi. Apabila ada hubungan yang rusak dalam sebuah tim, maka tujuan Anda adalah untuk memperbaikinya, tetapi dengan menggunakan integritas. Berikut adalah hal yang Anda perlu lakukan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Yang pertama, mulai memperbaiki hubungan dengan mereka. Cukup sulit untuk menyelamatkan sebuah hubungan apabila Anda tidak berusaha untuk mengambil keputusan untuk melakukannya. Yang kedua, berikan mereka keuntungan dari keraguan mereka. Apabila Anda memulai percakapan untuk memperbaiki hubungan, maka akan lebih baik bagi Anda untuk terbuka dan berani untuk disalahkan. Akan lebih sulit bagi Anda untuk maju ke depan apabila Anda ada masalah relasi memberatkan Anda. Yang ketiga, berani untuk melangkah lebih dulu. Dalam suatu hubungan, orang yang pertama untuk kembali dan menawarkan damai adalah orang yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Orang yang lebih kuat adalah orang yang meminta pengampunan. Biasanya, itu adalah si pemimpin. Walaupun si pemimpin ada di grup yang dirugikan, ia tetap harus mengambil langkah terlebih dahulu. Yang keempat, bicarakan hal baik mengenai mereka. Setelah berbaikan dengan mereka, tujuan kita adalah untuk tidak memiliki hal yang belum terselesaikan. Walaupun telah berbaikan dan kembali berhubungan, ataupun harus berpisah, kita tak ingin memiliki rasa dendam di antara kita dan mereka, dan kita hanya perlu mengatakan hal yang positif terhadap mereka. Selanjutnya, bagaimana cara agar saya sukses ketika saya bekerja di bawah kepemimpinan yang buruk? Terkadang ada pemimpin yang buruk yang melemparkan tanggung jawabnya kepada pengikutnya, dan di saat ini terjadi, Anda harus dapat memberikan pertanyaan sedemikian sehingga tanggung jawab itu kembali kepadanya. Bagian pertama, bagaimana cara Anda untuk bekerja sama dengan pemimpin yang tidak memiliki visi? Tanpa visi, pemimpin sukar untuk mengekspresikan motivasi, jalan, dan tujuannya kepada orang-orang. Jika Anda akan bekerja di bawah pemimpin yang tidak memiliki visi, apa yang Anda dapat lakukan? Yang pertama, mengingat kembali visi utama dari organisasi. Ketika visi organisasi jelas, visi dari tim atau departemen lain dari organisasi itu berubah. Haruslah berkontribusi ke visi utama itu. Yang kedua, identifikasikan sebuah visi untuk organisasi dan bagikan dengan pemimpin Anda. Jika Anda melakukan ini, pastikan bahwa visi yang Anda berikan konsisten dengan tujuan dari pemimpin organisasi. Yang ketiga, bangun kemampuan Anda untuk menilai tujuan. Anda tak bisa membiarkan kurangnya visi pemimpin Anda untuk menghalangi Anda untuk tumbuh. Bangun tujuan Anda sendiri. Selama Anda bekerja secara konsisten, Anda tak akan terpengaruh dengan kurangnya visi dari pemimpin Anda. Bagian kedua, bagaimana cara Anda untuk bekerja di bawah pemimpin yang punya masalah sikap dan karakter? Salah satu hal yang perlu diawasi adalah bekerja di bawah pemimpin yang memiliki masalah sikap dan karakter. Sikap buruk itu menular. Hal yang bisa Anda lakukan adalah meningkatkan orang-orang ke level yang lebih tinggi. Pertama, tingkatkan kehidupan Anda ke level yang lebih tinggi. Salah satu tujuan Anda sebagai manusia dan pemimpin adalah menjadi seorang contoh positif bagi orang-orang. Kedua, jika Anda telah berusaha sebaik mungkin, namun tetap gagal dalam meyakinkan pemimpin Anda, maka jauhkan diri Anda dari mereka. Yang terakhir, apabila Anda tidak dapat langsung pergi atau Anda harus tetap tinggal untuk alasan tertentu, simpan semua yang Anda komunikasikan dengan cara menulis. Anda akan memerlukan bukti mengenai hal benar yang Anda lakukan ketika pemimpin Anda dituduh bersalah akan sesuatu. Selanjutnya, bagaimana cara saya untuk sukses ketika terjadi pemindahan kekuasaan? Hidup berarti transisi.
Jika Anda tidak belajar untuk membuat transisi yang baik, Anda akan ditinggalkan. Bagian pertama, kapan saat yang tepat untuk seorang pemimpin yang sukses untuk pindah ke posisi yang baru? Pemimpin sering merasa tidak puas. Ketika mereka merasa seperti itu, mereka akan mulai mengeksplorasi kesempatan dan hal baru untuk diraih. Kunci untuk mengetahui saat untuk melakukan transisi adalah untuk mengerti bahwa ada dua jenis rasa kurang puas, baik dan buruk. Rasa kurang puas yang tidak baik, yang baik menyehatkan. Itu menarik Anda untuk menjadi lebih baik. Rasa kurang puas yang tidak baik datang dari kebosanan dan ketidaksenangan. Hal ini dapat membuat Anda di posisi yang buruk. Bertanyalah kepada diri Anda sendiri, apakah Anda telah memberikan yang terbaik di posisi Anda saat ini. Jangan bergerak kemana-mana apabila Anda belum merasa seperti itu. Jangan bergerak hanya untuk membuat hal dalam hidup Anda menjadi lebih mudah. Yang kedua, dasar kepemimpinan apa yang dapat membuat pemimpin yang gagal untuk kembali sukses dalam memimpin? Jika Anda gagal dalam memimpin dan kehilangan posisi Anda harus memikirkan hal-hal berikut sebelum mencoba kembali untuk memimpin. Yang pertama, evaluasi. Sebelum kembali memimpin, Anda harus memperbaiki masalah yang Anda miliki dalam kepemimpinan Anda. Yang kedua, kekuatan emosional. Jika Anda gagal, Anda harus bisa menghadapi kegagalan Anda secara emosional dan juga Anda harus bisa mengambil kembali pijakan kaki dan membangun kembali kekuatan emosional Anda. Yang ketiga, evolusi. Anda harus dapat membuat perubahan dalam diri Anda untuk kesuksesan Anda di masa depan. Mungkin Anda perlu membaca buku dan mengikuti konferensi. Mungkin Anda perlu mencari konseling untuk memperbaiki karakter Anda. Mungkin Anda perlu mencari mentor. Mungkin Anda perlu lebih banyak pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana agar saya dapat mengembangkan pemimpin? Jika Anda ingin membuat guncangan dunia Anda harus membantu orang-orang menjadi pemimpin yang lebih baik. Bagian pertama, bagaimana cara Anda untuk membantu orang agar mereka sadar dengan bakat yang mereka miliki? Jika Anda ingin membantu orang-orang di sekitar Anda untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, temukan bukti bahwa mereka ingin tumbuh. Orang-orang yang layak atas waktu dan perhatian yang Anda memiliki keinginan untuk belajar. Mereka terbuka akan saran dan ingin berubah, serta tumbuh. Yang kedua, identifikasikan kekuatan mereka. Orang-orang yang Anda pimpin mungkin tidak tahu keahlian apa yang mereka miliki. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu membantu mereka untuk menyadari bakat yang mereka miliki. Yang ketiga, beri mereka ruang untuk berlatih. Jika Anda tidak memberikan mereka tempat untuk berlatih, pengetahuan mereka tidak akan tumbuh. Yang keempat, tuntun mereka untuk bertumbuh. Orang-orang selalu lebih banyak belajar dari kesalahan daripada kesuksesan. Berjalanlah di samping mereka dan bantulah mereka di saat-saat sulit. Dukung mereka untuk tetap mencoba. Yang kelima, terus tingkatkan tanggung jawab mereka. Perbolehkan pemimpin-pemimpin di organisasi yang Anda pimpin untuk mendapatkan pengalaman yang Anda miliki, sampai mereka dapat melakukan pekerjaan Anda. Dan ketika sudah waktunya Anda untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, akan ada orang yang dapat menggantikan Anda. Bagian kedua, apa hal yang paling penting bagi seorang pemimpin untuk dipelajari agar dapat menjadi pemimpin di antara para pemimpin? Hanya ada satu hal yang paling penting bagi seorang pemimpin untuk memimpin pemimpin lainnya. Jadi pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang baik tak akan mengikuti pemimpin yang kurang baik. Orang-orang secara natural akan mengikuti pemimpin yang lebih baik. Jadi, jika Anda ingin menjadi pemimpin di antara para pemimpin, Anda harus mendapat hak, sukses, meningkatkan kemampuan pemimpin Anda, berdedikasi ke satu tujuan besar, dan menjaga sikap. Tidak ada pemimpin yang tahu segalanya dan menjadi hebat dalam segala hal. Membutuhkan sebuah tim untuk dapat sukses di saat Anda melangkah maju. Ingatlah bahwa pemimpin yang baik menanyakan pertanyaan yang jauh lebih baik. Mereka mungkin tidak tahu akan jawabannya, tetapi mereka menjadi lebih baik hanya dengan menanyakannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.